Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asih Kurniasi, CGP Angkatan 10 dari Kota Serang. Saya akan mewawancarai Bu Nida, Kepala Sekolah TKIT AK Kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya syukur bisa bertemu dengan Ibu dan hari ini saya meminta waktunya untuk sharing-sharing mengenai sekolah yang dituju, sekolah TKIP TKAK Ibu. Sebelumnya Ibu, selama ini Ibu bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus dalam menghadapi dilema etika atau dilema risiko? Kalau untuk dilematika biasa yang terjadi di kelas anak-anak itu kalau misalnya ada kejadian tidak menyenangkan hati mereka, dia biasa di kegiatan bermain anak-anak itu anak-anak pertama yang saya bisa identifikasi anak-anak menceritakan dulu apa yang terjadi dengan kondisi mereka gitu ya. Kemudian nanti bagaimana mencari informasi yang diberikan oleh si anak A dengan si anak B, mencari lagi informasi yang di si anak B yang diceritakan oleh yang kita dapatkan informasinya ya. Kemudian nanti biasanya suka guru menyampaikan kejadian, oh iya tadi mulai seperti ini, kejadiannya seperti ini, jadi sih bisa mengidentifikasi adanya dilema etika itu. Kemudian juga nanti biasanya suka lagi dari anak, dari gurunya, kemudian nanti ada seperti penyampaian informasi dari orang tuanya, biasanya seperti itu. Ini berarti ada kasus dengan dilema etika ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau untuk rujukan moral, sejauh ini alhamdulillah di TKIT ini tidak, saya rasa tidak ada ya, karena alhamdulillah semua kegiatan keperluan untuk program pengembangan pembelajaran sekolah itu memang sudah diadakan oleh yayasan dan sudah diadakan oleh sekolah. Ketika misalnya ada usulan atau ada keinginan ataupun misalnya ada sesuatu yang ingin dilaksanakan, itu biasanya kita memang menjadi catatan untuk di tahun ajaran berikutnya. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ketika ada kasus-kasus yang tidak ada dua orang yang sama tidak benar? Misal anak itu sama-sama tidak bersalah tapi menghadapi keputusan yang harus diambil. Pertama saya akan hadirkan yang dari anak, pertama dari anak, kemudian nanti orang tuanya, kemudian gurunya. Jadi semacam seperti musyawarah kali ya, musyawarah supaya nanti apapun yang sudah diceritakan anaknya, sudah diceritakan orang tuanya, sudah diceritakan orang gurunya, semuanya sudah tahu duduk permasalahannya seperti ini dan semuanya bisa legowo. Jadi lebih ke musyawarah. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang diterapkan selama pengambilan keputusan dilema? Ya, contoh langkah-langkahnya misalnya kita mendapatkan informasi dari anaknya dulu. Kemudian nanti apakah si anak juga menceritakan kepada gurunya, nanti gurunya ada yang lihat tidak ya kejadiannya seperti apa gitu. Itu dari guru, yang kedua dari guru. Yang ketiga misalnya khawatir anaknya tidak sepenuhnya menceritakan kepada gurunya, kemudian ada sesuatu yang tidak diceritakan atau diceritakan ke orang tuanya, maka orang tuanya juga harus diceritakan. Jadi mendapatkan informasi orang tuanya juga. Kemudian nanti kadang saya samakan dulu dengan perilaku yang di sekolah sama di rumah, apakah sama atau tidak, apakah kalau misalnya ada perbedaan, nanti orang tuanya akan mengetahui kok saya di sekolah anak saya seperti ini, tapi di rumah mama anaknya seperti ini. Kenapa seperti itu? Orang tua juga harus tahu, karena nanti kalau misalnya ada apa-apa, orang tua tidak menggunakan anaknya sendiri gitu. Jadi tidak menyalahkan anak yang lain, tidak menggunakan anaknya sendiri juga. Akhirnya nanti kita semua bisa lega sama-sama.
hal-hal apa saja yang menjadi efektif nih dalam pengambilan keputusan di sekolah? Pengambilan hal yang efektif itu sebetulnya lebih kepada kita harus menyamakan persepsi dengan guru-gurunya dan orang tuanya gitu, karena pada intinya di TK itu kan anak-anak masih masa bermain, mereka belum mengerti itu benar itu salah ya. Jadi memang kalau saya mengajak guru-gurunya untuk bekerja sama dan orang tuanya juga sama-sama membimbing bahwa ketika ada anak menceritakan hal apapun, kita harus dapatkan informasi yang lebih valid itu dulu. Dan satu yang lebih efektifnya, kita tidak langsung benarkan perilaku anak tersebut gitu. Lalu hal apa saja yang menjadi tantangan ibu ketika mengambil keputusan? Tantangan yang sudah saya rasakan itu ketika di kasus dilematika ini, kadang kita menemukan orang tua yang punya persepsi tidak sama, ya, punya mindset terhadap masa bermain anak-anak di TK itu seperti itu loh, belum mengerti hal yang benar, belum mengerti hal yang salah. Mereka karena di TK itu kan masih dalam masa meniru, ya, gitu, meniru apa yang meniru apa yang dia dengar diucapkan, meniru apa yang dia lihat dia lakukan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan sampai ketika dapat informasi seperti apa gitu ya, tidak membenarkan anak ini, tidak pun menyalahkan anak ini. Ketika ibu mengambil keputusan menghadapi kasus tertentu, apa ibu punya jadwal tertentu atau langsung menyaksikan pada saat itu? Kalau misalnya tergantung ya, kalau misalnya kasusnya hal yang bersifat sederhana dan saat itu anaknya juga tidak ada sesuatu yang serius, itu baik secara psikis atau fisik, itu alhamdulillah hal itu juga. Tapi kalau misalnya kadang-kadang ada satu yang misalnya ini harus dicari dulu informasinya sedetail mungkin, itu kita nggak saat itu juga, tapi kadang besoknya lagi baru kita jadwalnya isidental sih ya, gitu, maksudnya tidak dijadwalkan rutin atau bagaimana gitu. Tapi ketika ada kasus, kami berusaha untuk menyelesaikannya segera mungkin. Paling lama berapa? Kalau paling cepat itu 3 hari udah selesai, 1 hari 2 hari udah selesai. Paling lama itu misal ketika orang tuanya belum bisa dihadirkan, karena kan untuk di TK itu kalau saya mengambil keputusan misalnya orang tua si A tidak menerima, misalnya dia merasa benar bahwa anaknya tidak salah gitu ya, tapi ketika saya menghadirkan orang tua ini gitu misalnya ya, tidak hadir, itu yang memperhambat. Jadi kadang ya 3 hari 4 hari itu baru bisa diselesaikan. Terus selanjutnya faktor apa yang menjadi pendukung ibu atau penghambat saya? Kalau penghambat keputusan itu aja sih mungkin yang orang-orang yang saya ingin hadir semuanya. Satu, kadang ada penghalang hadir, tidak bisa karena waktu ada waktu kerja gitu ya, waktu tersebut. Itu aja penghambatnya sih sejauh ini. Waktu dulu alhamdulillah semua sudah bisa diajak bekerja sama dan satu persepsi, satu mindset. Kemudian saya memang alhamdulillah selalu melibatkan yayasan menjadi pengarah pembimbing gitu ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini aktivitasnya berjalan dengan baik dan lancar. Pelajaran apa yang ibu petik dari setiap kasus yang ada di sekolah? Ya, pelajaran setiap kasus yang ada yang sudah saya alami ketika ada permasalahan mengenai anak ya, itu kita memang harus pertama harus punya sikap tenang dulu, tidak panik, tidak sembrono, jadi harus tenang, berpikir tenang dulu, berpikir dengan baik, apa yang harus kita lakukan pertama dulu, banyak berdiskusi, banyak mencari informasi yang valid, dan diskusi kepada yayasan juga sih gitu, meminta arahan seperti apa hal
harus dilakukan. Putusannya sebetulnya sebaik-baiknya seperti apa? Jadi koordinasi dengan Koordinasi. Ibu tetap semangat dalam menjalankan amanah Ibu, semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kita bisa bertemu silaturahmi kembali dan saya mengucapkan Ibu. Sama-sama, makasih.